Ibu Pendeta Christina Susiana dimohon untuk tetap berada di atas panggung ini. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan himne dan mars dari GSPDI. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita bersuka cita, kita akan bersemangat nyanyikan Mars GSPDI. Mars GSPDI. Kita akan menyanyikan himne GSPDI. Terima kasih buat Ibu Pendeta Christina Susiana. Para tamu undangan boleh saya persilahkan untuk kembali duduk. Saya mengucapkan selamat datang untuk
Bapak Pendeta Yason Balum Pampueng selaku Ketua Umum PGPI yang sudah hadir di tempat ini. Berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Murkernas GSPDI tahun 2022. Saya persilahkan untuk menyampaikan kata sambutannya yaitu Bapak Pendeta Ariel Masih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Philadelphia, kasih persaudaraan, puji Tuhan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, Bapak Pendeta Jason Balum Pampueng. Yang saya hormati Ketua Umum Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Bapak Pendeta Paul Daniel Masih beserta jajaran Majelis Pusat. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Pembina Rohani, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman beserta jajaran Majelis Pembina Rohani. Juga yang saya hormati, kasihi dan banggakan seluruh pengurus Majelis Daerah Philadelphia 1 sampai Majelis Daerah Philadelphia 11, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Kepala Gereja kita, Tuhan Yesus Kristus, karena oleh penyertaan dan anugerahnya kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Musyawarah Kerja Nasional Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia adalah sebuah pertemuan tingkat pimpinan nasional yang secara aturan GSPDI rutin dilaksanakan minimal 1 kali dalam tiap masa bakti. Mukernas tahun ini adalah Mukernas ke-10 yang telah diadakan oleh GSPDI. Artinya ini adalah sebuah pertemuan yang penting bagi sinode kita untuk dapat menentukan gerak langkah GSPDI 5 tahun ke depan. Kami panitia pelaksana berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mensukseskan Musyawarah Kerja Nasional tahun 2022 ini. Dengan dukungan penuh Majelis Pusat, acara ini dapat diadakan di tempat yang baik di pusat kota Jakarta ini. Kami juga berterima kasih atas kerjasama yang baik dari majelis-majelis daerah yang telah membuat Mukernas ini dapat dihadiri oleh 134 peserta dari 153 peserta yang terdaftar. Sehingga membuat pelaksanaan Mukernas tahun ini dapat memenuhi quorum yang dibutuhkan. Namun seperti pepatah yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Kami sadar bahwa pekerjaan kami tidak sempurna. Untuk itu kami mohon maaf jika ada kekurangan dari pelayanan kami selama Mukernas ini. Akhir kata, mewakili seluruh panitia pelaksana, saya mengucapkan selamat datang di Musyawarah Kerja Nasional Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Mari bersama-sama mencurahkan pemikiran yang terbaik agar kita dapat terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Tuhan Yesus memberkati kita. Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ariel Masih yang telah menyampaikan kata sambutannya. Berikut ini kita juga akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum GSPDI. Bolehkah saya persilakan untuk naik ke atas panggung ini Bapak Pendeta Paul Daniel Masih. Puji Tuhan, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat datang buat Pak Yason Balum Pampueng yang sudah hadir di tengah-tengah acara kita pada malam hari ini. Juga selamat datang buat Ketua MPR, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, dan juga saya menyapa untuk semua ketua-ketua majelis daerah bersama dengan pengurus jajarannya. Selamat datang, selamat kita bermusyawarah pada hari ini. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur patut kita naikkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, bahwasannya atas perkenanan dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 19 Juli 2022, bertempat di Merlin Park Hotel Jakarta, Majelis Pusat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia,
GSPDI dapat menyelenggarakan acara Musyawarah Kerja Nasional yang ke-10. Kepada seluruh jajaran Majelis Pembina Rohani Pusat, para anggota Majelis Pusat, dan seluruh pengurus Majelis Daerah Philadelphia 1-11 yang telah hadir dari seluruh penjuru tanah air, saya ucapkan selamat datang dan penghargaan setinggi-tingginya karena saudara-saudara telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dana untuk bersama-sama menghadiri acara yang sangat penting ini bagi Sinode Gereja kita GSPDI dalam rangka untuk merencanakan dan menyusun program-program kerja 5 tahun yang akan datang. Dalam pelaksanaan Mukernas 10 ini dengan dilandasi oleh spirit tema Munas 9 GSPDI yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Februari 2022 yang lalu, yaitu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, karena sesungguhnya pertumbuhan itu tidak pernah dan tidak boleh berhenti dengan subtema. Melalui Mukernas 10 GSPDI kita kobarkan semangat persatuan, kualitas, dan integritas dengan mendukung program pemerintah dalam mencapai Indonesia jaya, sehat, dan makmur. Subtema Mukernas 10 ini diambil dengan maksud supaya bahwa secara internal kita harus memperkokoh persatuan, meningkatkan kualitas dan integritas sebagai para pelayan Tuhan di lingkup GSPDI. Sedangkan secara eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk terus mendoakan dan mendukung program-program pemerintah menuju Indonesia jaya yang sehat dan berkemakmuran. Kita bersyukur walaupun belum sepenuhnya bahwa pemerintah bersama seluruh komponen bangsa telah dapat mengendalikan pandemi COVID-19 dengan baik. Aktivitas masyarakat termasuk dalam peribadatan mulai berangsur pulih. Namun demikian kita harus tetap waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Mukernas GSPD tahun ini sangat perlu diselenggarakan bukan sekedar untuk mengisi agenda sinode, tetapi karena tuntutan kebutuhan bahwa setelah Munas dan Musda selesai dilaksanakan, saatnya kita perlu untuk merencanakan program-program kerja untuk dapat mengimplementasikan harapan seluruh anggota jemaat GSPD menuju kepada kemajuan dan kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, saya harap melalui Mukernas ini, kita bersama-sama dapat merencanakan dan menetapkan program kerja yang smart, yaitu bukan saja artinya cerdas, tetapi smart ini adalah S spesifik, yaitu program kerjanya itu khusus dan jelas maksud dan tujuannya. Yang kedua, M, measurable, yang artinya terukur, menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki. Yang ketiga, A, achievable, yang artinya dapat dicapai, program yang membumi dan yang realistis. Yang keempat, R, relevan, artinya program yang dibuat adalah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman masa kini. Dan yang kelima, time, artinya waktu yang itu harus direncanakan dengan kurun waktu tertentu dengan skala prioritas dan lain-lain. Melalui SMART tersebut kiranya program yang akan diputuskan benar-benar akan memberi manfaat yang besar untuk menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi segenap hamba-hamba Tuhan dan anggota jemaat gereja sidang Pantekosta di Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia, baik yang di desa-desa maupun yang ada di kota-kota. Puji Tuhan, akhirnya marilah kita memohon dan berdoa kepada Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus supaya oleh Roh Kudus-Nya Tuhan hadir, menyertai, memberi hikmat, dan memberkati Mukernas kita ini dari pembukaan sampai selesainya. Kiranya kasih Kristus dan kasih Philadelphia-nya akan terus mempererat dan menghangatkan suasana persekutuan kita. Selamat bermukernas, Tuhan Yesus memberkati. Di Tuhan, saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paul Daniel Masih selaku Ketua Umum dari GSPDI. Berikut ini tak ketinggalan juga kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum PGPI, Bapak Pendeta Yason Balum Pampueng. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Yason. Mohon izin boleh buka.
Shalom, puji Tuhan. Saya ucap syukur pada Tuhan kalau hari ini saya boleh hadir di tengah-tengah keluarga besar GSPDI dalam rangka Mukernas yang ke-10. Yang saya sangat kasihi Bapak Ketua Umum GSPDI, Bapak Pendeta Paul Masih, sahabat saya ini. Yang saya juga sangat kasihi Bapak Pendeta Sulaiman, Mulyadi Sulaiman. Ini sesepuh kita, MPR, PGPI juga, dan para pengurus, ketua-ketua, sekretaris dan bendara dari GSPDI, bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa di mana boleh dilaksanakan Mukernas yang ke-10, dan dalam hal ini tentu yang hadir adalah para pemimpin-pemimpin dari organisasi GSPDI dari seluruh Indonesia. Saya hanya mengutip satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15, 16 ya dan 17 ya. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Tuhan Yesus bertanya, Simon the son of Jonah, do you love me? Dan Petrus menjawab. Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kali Tuhan Yesus bertanya hal yang sama. Dan ketiga kali ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon the son of Jonah, do you love me more than anything? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? And Peter, kata Alkitab, and Peter distressed. Dan Petrus sangat sedih dengan kesedihan yang sangat mendalam. Dan dia menjawab, yes my Lord, you know everything, that I do love you more than anything. Ya Tuhan, engkau tahu segala-galanya, bahwa aku mengasihi engkau juga lebih dari segala-galanya. Gereja juga adalah organisasi gereja seperti GSPDI. Gereja juga adalah bait Allah yang diterjemahkan oleh Raja Salomo, langit di atas segala langit. Rasul Paulus berkata, langit ketiga. Dan Tuhan Yesus dengan cara yang sangat sederhana berkata, there is my Father house, rumah Bapakku. Dan Mukernas ini dilaksanakan karena ini adalah bagian dari pengejawantahan, dari tanggung jawab seorang pemimpin. Entah dia pemimpin organisasi tertinggi, pemimpin di daerah, pemimpin gereja lokal. Karena sekali lagi, sesungguhnya gereja itu ada karena perjanjian antara pemimpin ini dengan Allah itu sendiri. Dan Mukernas ini kita laksanakan karena kita melaksanakan tanggung jawab ini. Sebuah perjanjian. Biar perjanjian ini jangan kita nodai. Kita lakukan dengan hati tulus dengan penuh tanggung jawab. Dan saya percaya Tuhan akan bawa GSPDI lebih besar lagi. Menjadi alat berkat yang besar bagi Indonesia. Saya tidak memperpanjang. Tapi bravo GSPDI. Kiranya Tuhan
memberkati GSPD. Puji Tuhan. Shalom. Oke, berikut ini kita akan menyerahkan plakat tanda penghargaan kepada Bapak Pendeta Yason Balapampueng yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman selaku Ketua MPR. Boleh tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, boleh saya persilakan untuk Bapak Pendeta Paul Daniel Masih, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Ariel Masih, dan juga Bapak Pendeta Yason Balapampueng untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami minta waktunya sebentar karena sebentar lagi Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan akan tiba di tempat ini. Oleh karena itu, kita akan menunggu sebentar kedatangan beliau, nanti akan disambut oleh tarian dari Villa Dance. Bapak Ibu Saudara sekalian, bolehkah saya minta kita untuk berdiri? Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Inilah Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih Pak Anies sudah hadir di tempat ini memberikan dukungan untuk Musyawarah Kerja Nasional dari GSPDI tahun 2022. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk. Berikut ini kita akan menyaksikan tarian penyambutan yang telah dipersiapkan secara luar biasa oleh teman-teman dari Philadelphia Dance Cirebon dalam bentuk tarian Betawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Phila Dance Cirebon. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Berikut ini saya minta dengan hormat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan ucapan kata sambutannya. Terima kasih. Selamat petang, salam sejahtera untuk semuanya, salam. Yang saya hormati Bapak Pendeta Paul Daniel Masih, Ketua Umum GSPDI, Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia. Yang saya hormati sahabat saya, Bapak Pendeta Jason Balompapueng, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia, juga para pengurus Majelis Pusat, Majelis Daerah, dan juga Pak Ketua Panitia tadi, Bapak Pendeta Ariel Masih, dan para peserta Musyawarah Kerja Nasional. Izinkan saya menyampaikan selamat datang di Jakarta. Selama 2 tahun ini kita sepi dengan Mukernas di sini. Karena Mukernas itu diadakannya Zoom semua. Semua yang mau kerja tapi semuanya serba Zoom. Dan akhirnya masa berjumpa kembali itu tumbuh. Sekarang kita mulai menyaksikan musyawarah kerja, rapat kerja sudah dilakukan secara langsung fisik, dan kami berterima kasih bahwa GSPDI memilih Jakarta menjadi tuan rumahnya. Karena itu saya sebagai yang bertanggung jawab di tempat ini ingin menyampaikan terima kasih, selamat datang. Dan kita berharap musyawarah yang dilangsungkan hari ini akan bisa berjalan dengan lancar. Kami sampaikan apresiasi, tema yang disampaikan ini menarik ini. Ini kita berharap mendukung program pemerintah, eksplisit sekali. Gereja Pantekosta mengatakan mendukung program pemerintah. Tepuk tangan untuk Gereja Pantekosta. Karena kita ingin sekali agar apa yang kita kerjakan di pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Mencapai kemajuan, kemakmuran, dan kalau di sini disebutkan juga sehat. Memang kita perlu nomor 1 ini sehat hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di Jakarta menyadari bahwa kota ini adalah kota berkumpulnya semua unsur yang ada di bangsa kita. Kalau dicari kota mana yang paling lengkap perwakilannya, maka saya bisa katakan Jakarta ini paling lengkap perwakilannya. Tidak ada unsur apapun dari Republik ini yang tidak terwakili di kota ini. Nah, ini adalah sebuah rahmat bagi Jakarta. Karena Jakarta memiliki unsur yang luar biasa beragam. Dan kota ini menjadi kota di mana orang mengadu harapan. Datang ke Jakarta, bekerja di Jakarta, memimpikan masa depan yang lebih baik. Untuk itu bisa tercapai, maka diperlukan kesetaraan kesempatan. Kesetaraan kesempatan. Karena yang dibutuhkan bagi siapapun yang ingin meraih masa depan lebih baik adalah kesempatan yang setara. Tidak minta kelebihan akses, tapi tolong jangan ditutup juga aksesnya. Kesetaraan. Dan itu pula yang kami ingin hadirkan di Jakarta. Selama beberapa tahun ini fokus kita adalah satu kalimat, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga di Jakarta. Kenapa ini penting? Saya ingin garis bawahi di sini. Kenapa saya sampaikan juga? Karena ada kata persatuan di sini. Persatuan itu akan bisa diwujudkan bila ada rasa keadilan. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, membangun persatuan dalam ketimpangan, itu sulit sekali. Jangankan di ukuran kota dan negara,
Di ukuran kampung saja, kalau di dalam kampung itu ada ketimpangan, membangun persatuan itu amat sulit. Dalam sebuah gereja juga hal yang sama. Bila kita ingin membangun rasa persatuan, maka di situ harus ada rasa keadilan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pesan bagi kami. Mengingatkan kita ingin Jakarta bersatu karena unsurnya begitu banyak. Tapi untuk bisa bersatu harus ada perasaan kesetaraan, harus ada perasaan keadilan. Dan ini kemudian menjadi dasar bagi kami dalam berbagai macam kebijakan yang kita lakukan di kota ini. Itulah sebabnya ketika kita membicarakan tentang kesetaraan, keadilan, maka kesetaraan itu bukan hanya dalam aspek mendapatkan pekerjaan, bukan hanya dalam aspek mendapatkan kesempatan pendidikan, kesempatan akses kesehatan, tapi juga kesempatan untuk menjalankan ibadatnya sesuai dengan keyakinannya. Karena kesepakatan ini, kesetaraan ini adalah semua aspek. Dan saya sering sampaikan nanti ketika saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan kepada rakyat Jakarta di ujung periode dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di kemudian hari, pertanyaannya bukan hanya berapa kilometer jalan dibangun, berapa kilometer trotoar dibangun, berapa banyak sekolah direnovasi, berapa banyak rumah sakit diperbaiki. Pertanyaan ini juga adalah apakah orang beriman di tempat Anda bertugas bisa menjalankan keyakinannya dengan baik. Dan ini artinya kita harus memfasilitasi semua. Dan saya sampaikan ini terjemahannya kemudian banyak. Terjemahannya adalah akses pada berbagai macam aktivitas. Dan itu yang coba kami tumbuhkan di Jakarta. Nah, kami percaya bahwa ketika sebuah ikhtiar itu dilakukan, dijalankan dengan tujuan yang benar, dengan cara yang baik, maka Tuhan selalu membukakan pintu-pintu jalan untuk bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tuhan selalu berada di situ. Dan itu juga yang kami rasakan selama ini di Jakarta. Nah, kami berharap sekali dengan kesetaraan ini, maka rasa persatuan itu muncul. Ibu bapak, para hadirin yang saya hormati, ketika tiba di Jakarta, mungkin sudah beberapa waktu sempat lama belum datang. Karena sebagian karena pandemi tidak pergi-pergi. Bapak Ibu boleh lihat di Jakarta kalau ada waktu, sempatkan mampir beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai alat pembangun kesetaraan. Alat pembangun persatuan. Persatuan itu harus diusahakan, tidak bisa otomatis terjadi. Kami mencoba membangun yang disebut sebagai ruang ketiga. Di mana ruang ketiga itu? Ruang ketiga itu sesudah ruang pertama dan kedua. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu di tempat kerja, dan ruang ketiga itu ruang bersama kita berinteraksi. Ruang bersama ini seringkali tidak disiapkan oleh negara, seringkali disiapkannya oleh private sector. Negara kadang-kadang tidak menyiapkan secara serius ruang ketiga. Kami mencoba menyiapkan. Kenapa kami mencoba? Karena kalau disiapkan oleh private sector biasanya ada segmen pasarnya. Misalnya ruang ketiga itu dibangun di mall. Mall-mall itu tempat berkumpul, di luar tempat kerja, di luar tempat tinggal. Tapi mall itu ada stratanya. Ibu bapak kalau datang ke Bundaran HI, di sana ada 3 mall. Satu namanya Plaza Indonesia, satu namanya Grand Indonesia, dan satu lagi namanya Tamrin City. Yang ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Yang ke Plaza Indonesia tidak pernah masuk Tamrin City. Apa sih sesungguhnya? Karena segmen pasarnya berbeda. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, mereka berjalan ke tempat yang sama, habis itu dipisahkan berdasarkan status sosial ekonomi. Tanpa kita sadari, kita tersegregasi. Dan segregasi itu berjalan bertahun-tahun. Lalu kita pidato persatuan, lalu kita bicara kebersamaan, lalu kita bicara kita harus satu perasaan.
Bagaimana kita bisa membangun satu perasaan ketika kita tanpa kita sadari terpisah-pisahkan. Cari tempat bersama, terjadi stratifikasi itu. Karena itu kita coba bangun ruang bersama. Di mana itu? Kita bangun trotoar-trotoar yang besar, trotoar yang luas. Sampai di trotoar itu tidak penting Anda status sosial ekonominya, Anda punya akses yang sama untuk menikmati fasilitas yang sama. Dan di Jakarta sekarang bermunculan tuh, ada yang disebutnya SCBD sekarang. Berkumpul anak-anak muda dari wilayah kanan kiri Jakarta, berkumpul di situ, berinteraksi. Tempat yang dulunya hanya untuk segmen masyarakat tertentu, sekarang bisa dinikmati semua. Bapak Ibu mungkin ingat Jalan Jenderal Sudirman. Dulu Jalan Jenderal Sudirman itu hanya dinikmati oleh pelaku bisnis. Kalau Bapak Ibu tidak punya kantor di situ, maka tidak jalan ke Jalan Jenderal Sudirman. Ya kalau lewat saja. Tapi di tempat itu adalah milik para pebisnis. Baik karyawan maupun pemilik perusahaan. Sesudah dibangun trotoar, maka tempat itu menjadi milik semua orang yang ada di Jakarta. Semua bisa menikmati gedung pencakar langit, satu-satunya jalan dengan pemandangan gedung tinggi selengkap itu di Indonesia. Namanya Jenderal Sudirman. Apa yang terjadi? Keluarga dari sana sini datang, dari berbagai strata sosial ekonomi. Saya membayangkan kalau keluarga-keluarga datang di tempat itu, mereka mungkin ngomong dengan anak-anaknya, "Nak, kau belajar yang rajin, nak. Kau kerja keras, biar satu saat kamu bisa berkantor di gedung yang tinggi ini. Satu saat kamu mungkin bisa membeli gedung ini." Mimpi muncul, ini apa yang saya sebut tadi, bahwa kita harus menciptakan ruang bersama. Dan begitu masuk tempat itu, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan etnis, tidak ada perbedaan agama. Semua merasakan kesetaraan kesempatan. Kami bisa bercerita lebih banyak lagi, tapi pesan utamanya adalah hadirnya negara untuk menghadirkan perasaan kesetaraan bisa memunculkan rasa keadilan. Dan rasa keadilan itu berujung pada hadirnya persatuan. Itu yang harus kita ikhtiarkan. Nah, saya berharap sekali bahwa Bapak Ibu sekalian di GSPDI ini, mari kita bersama-sama. Kalau tadi bilang dukung program pemerintah, mari kita dukung ikhtiar untuk bisa membangun kesetaraan di kota ini. Harapannya nanti kita akan punya perasaan persatuan. Inilah yang indah dari Indonesia. Kalau kita bukan mengagungkan tapi membanggakan Indonesia, maka banggakanlah bukan kebinekaannya, tapi banggakanlah persatuannya. Banggakan persatuannya. Karena kalau kebinekaan, banyak negeri lain yang lebih bineka dari kita. Tetapi di tempat itu belum tentu ada persatuan. Di tempat ini yang unik adalah ada beratus bahasa, tapi bisa memiliki persatuan yang ditandai dengan bahasa bersama. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bayangkan, jika kita tidak pernah bersepakat bahasa persatuan, maka Munas GSPDI ini pakai penterjemah di belakang sana. Bapak Ibu pakai headphone satu-satu. Ada yang berbicara bahasa Minahasa, ada yang menggunakan bahasa Ambon, ada yang menggunakan bahasa Timor, ada yang menggunakan bahasa Jawa, masing-masing dengan bahasanya. Hari ini kita pakai bahasa Indonesia, kita menganggap seperti take it for granted, sepertinya semua orang bisa bahasa Indonesia. Itu sekarang. Bapak Ibu kalau baca sejarahnya di Pasar Senen di Jakarta, itu pusat kursus bahasa Indonesia tahun 30-an. Kenapa? Karena untuk jadi Indonesia harus bisa bicara bahasa Indonesia. Dan orang dari mana-mana datang ke Pasar Senen untuk kursus bahasa Indonesia. Untuk jadi apa? Jadi Indonesia. Hari ini kita semua berbicara bahasa Indonesia. Dan kita tidak sadar ini adalah ingredientnya terjadinya persatuan. Semoga kita bisa jaga ini semua. Dan saya berharap GSPDI lewat musyawarah ini nantinya akan bisa menghasilkan program-program kerja yang bisa menopang perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan, dan hadirnya persatuan. Selamat bermusyawarah, selamat bersilaturahmi, selamat membangun perasaan persaudaraan, dan semoga
usaha kita semua membangun Indonesia yang adil makmur akan bisa tercapai dengan cepat. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat sore, salam. Terima kasih buat Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak tunggu sebentar, kita akan menyerahkan plakat penghargaan yang akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Paul Daniel Masih yang akan didampingi di atas sini juga saya minta dengan hormat untuk Ketua Umum PGPI Bapak Pendeta Jason Balom Pampueng dan juga Ketua MPR Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman dan juga Ketua Panitia Musyawarah Kerja Nasional 2022 Bapak Pendeta Ariel Masih. Namun Pak Anies, kami boleh meminta dengan sangat apabila Bapak berkenan, bolehkah memukul gong sebagai tanda dibukanya dari Musyawarah Kerja Nasional GSPDI tahun 2022. Silakan Pak Anies boleh memukulkan gong. Oh dikasih ode. Oke, boleh kita beri tepuk tangan? Inilah pukulan sebagai tanda dibukanya Musyawarah Kerja Nasional GSPDI tahun 2022. Terima kasih banyak Bapak Anies. Berikut ini yang akan menyerahkan plakat penghargaan adalah Ketua Umum GSPDI Bapak Pendeta Paul Daniel Masih yang akan memberikan penghargaan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan selaku. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Pak Gubernur Pak Anies Baswedan yang lewat kepemimpinannya di Provinsi DKI ini ada gereja-gereja kami yang diperhatikan lewat program Lodi. Terima kasih banyak Pak. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Inilah plakat penghargaan yang diserahkan sebagai bentuk penghormatan yang telah diberikan kepada Bapak Anies atas kerja keras, atas dukungannya bagi GSPDI. Bolehkah saya undang juga untuk pengurus inti dari Majelis Pusat untuk boleh berada di atas panggung agar dapat berfoto bersama. Kepada Ketua Bidang Pendidikan dan Misi Bapak Pendeta Daniel Wurur, kepada Ketua Bidang Pengembalaan Bapak Pendeta Samuel Stefanus Silas, kepada Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat Bapak Pendeta Roni Wower, Sekretaris Umum Bapak Pendeta Giarto, Sekretaris 1 Majelis Pusat Bapak Pendeta Victor Chandra, Sekretaris 2 Majelis Pusat Bapak Pendeta James Jamie Kalo, Bendahara Umum Ibu Pendeta Maria Miona Onibala, Bendahara Majelis Pusat Ibu Pendeta Muda Neti Sulaiman, dan Ketua MPR Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Oke, boleh sama-sama lihat ke depan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah atas kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan di tempat ini. Mewakili seluruh majelis dan kepengurusan dari Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan juga support yang diberikan sehingga terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional GSPDI tahun 2022 di tempat ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jason Balom Pampueng selaku Ketua Umum dari PGPI yang sudah hadir di tempat ini dan memberikan dukungan bagi seluruh dari peserta dari Mukernas GSPDI tahun 2022.
Oke, bolehkah sekali lagi saya minta seluruh para tamu undangan sekalian kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah datang dan memberikan support yang paling meriah untuk terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional GSPDI tahun 2022. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya memohon pamit. Ini kalau persepsi itu SMP sudah makan pulang. Kalau ini belum makan minum langsung pulang. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih sudah hadir semua di Jakarta. Saya mohon izin untuk meneruskan tugas. Baik, selamat musyawarah. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Sekali lagi boleh ada tepuk tangan yang paling meriah untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih banyak Pak untuk dukungannya bagi terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional GSPDI tahun 2022. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sam Da Costa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom. Salam Philadelphia. Kasih persaudaraan. Wah, belum semuanya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Philadelphia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai mempersingkat waktu, saya minta dengan hormat nanti Bapak Pendeta Simon Torres untuk membuka kita dalam doa sebelum kita memulai ibadah pembukaan kita pada malam hari ini. Kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan malam hari ini kami akan mengadakan ibadah dalam acara Mukernas. Tuhan memakai, mengurapi kami semua yang ada, khususnya bagi seluruh tim pelayan yang ambil bagian pelayanan. Bekerja dan berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan, saya boleh undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Karena Dia sudah bangkit bagi kita semuanya, memberikan kita kemenangan. Kita boleh ada saat ini untuk mengikuti Mukernas. Semua karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, takkan percaya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Sama-sama kita membuat iblis gemetar. Iblis gemetar. Mari dengan imanmu katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama
firman Tuhan, katakan nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Namanya di atas segalanya, nama Yesus yang berkuasa, sebab dia sudah hidup bagi kita semuanya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dia hidup, ada hari esok. Amin. Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, katakan Yesus namanya menyembuhkan, dia yang menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, haleluya. Ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jemaat katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Mari angkat suaramu dengan segenap hatimu, saudara. Kita mau nyatakan bahwa sebab dia hidup, ada masa depan buat kita. Haleluya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin, amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang dan sujud di altarnya Tuhan, membawa setiap kehidupan kita, persembahan kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, mari datang kepada Tuhan. Dia yang tahu setiap pergumulan kita, tantangan apa yang sedang kita hadapi. Hanya Yesus yang tahu. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya. Amin, amin. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, katakan pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Kita berdiri. Bapa di surga, kami datang di altar-Mu, kami datang kepadamu. Sebelum kami membicarakan rencana-rencana kerja kami tahun ini, tahun depan, sampai 5 tahun ke depan, berikanlah kepada kami ya Roh Kudus hati, pikiran, telinga yang peka akan kehendak Tuhan bagi kami semua, bagi GSPDI di masa-masa yang akan datang. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau adalah firman itu sendiri. Urapan-Mu bagi hamba-Mu, urapan-Mu juga bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mematahkan dan mengusir segala kuasa kegelapan yang mengganggu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita semua katakan amin. Philadelphia, kasih persaudaraan. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih kepada Majelis Pusat yang mempercayakan renungan firman Tuhan di awal Mukernas kita pada saat ini. Saudaraku, sebentar saudara akan banyak membahas program, ya, membahas rencana dan sebagainya.
Dan biarkan Tuhan berbicara beberapa menit ini ke depan supaya saudara bisa menangkap juga isi hati Tuhan. Nah, saya tidak akan berkhotbah yang memotivasi saudara dan sebagainya. Saya ingin berkhotbah dengan mendoakan saudara. Ya, saudaraku, visi kita diambil dari Efesus 4 ayat 15 yang berkata bahwa kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Saudaraku, visi itu adalah mimpi kita. Visi itu juga adalah satu rencana ke depan, goal yang kita harapkan. Jadi sesungguhnya setiap Mukernas itu kita membuat rencana yang mengarah kepada goal ini. Mari kita berdiri, saya akan bacakan Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itu adalah doa Paulus. Jadi sebelum Efesus 4 ini muncul, Paulus sudah berdoa lebih dahulu. Efesus 4 bicara rencana Allah yang besar tentang kesempurnaan gereja. Nah, sebelum itu Paulus berdoa dulu. Dan inilah doanya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis doa Paulus. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis prayer for spiritual strength. Nah, malam ini saya berharap Roh Kudus memberikan kita spiritual strength kepada GSPDI. Amin. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 14, saudara kalau bisa baca, bisa sama-sama kita akan membaca. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Jemaat Efesus disebut jemaat orang-orang kudus. Kalau sudah baca suratan Paulus itu memulai dengan kata-kata ditujukan kepada jemaat orang-orang kudus. Adalah jemaat yang luar biasa. Kesetiaannya, kerja kerasnya, ketekunannya, jemaat yang bertumbuh, berkembang bahkan sampai ke seluruh Asia. Tuhan melihat dan memperhatikan jemaat Efesus. Bahkan ditaruh di jemaat pertama pada waktu Tuhan melawati 7 jemaat di kitab Wahyu pasal yang kedua. Tuhan tahu pekerjaanmu, jerih payahmu, kamu ketekunanmu. Engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi tidak demikian. Engkau mendapati mereka berpendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Saudaraku, jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat maju, berkembang pesat, berpengetahuan firman yang dalam. Tingkatan rasul saja mereka bisa ketahui kebohongannya. Ya, kalau rasul aja mereka udah tahu, apalagi cuman pendeta-pendeta biasa ya. Dia peka terhadap pengajaran yang salah. Sabar menderita karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Luar biasa. Seandainya Efesus itu adalah GSPDI,
Bisakah kita juga berkata bahwa Tuhan juga memperhatikan GSPDI yang sudah 71 tahun ini? Dia juga akan berkata, aku tahu kesetiaanmu, aku tahu GSPDI kesungguhanmu, aku tahu juga segala perjuanganmu demi namaku dan seterusnya. Tetapi kitab Wahyu menuliskan Tuhan mencela jemaat Efesus. Namun demikian aku mencela, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka jemaat Efesus akan dihapus karena kaki diannya akan dipindahkan. Saudaraku, first love atau kasih yang mula-mula harusnya menjadi dasar atau fondasi pertumbuhan rohani jemaat Efesus. Tuhan sedang berbicara fondasi, dasarnya. Dasar dari kasih yang mula-mula ini telah mereka tinggalkan. Tuhan katakan kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Artinya mereka membangun bukan lagi berdasarkan kasih yang mula-mula, tetapi mereka membangun di atas dasar yang lain untuk pertumbuhannya. Ini disebut oleh Tuhan kejatuhan yang dalam. Mereka disuruh bertobat dan balik lagi, mengerjakan dari awal lagi. Membangun fondasi berdasarkan kasih yang mula-mula. Saudaraku, sebagai bapa rohani daripada Efesus, Paulus berdoa. Sebelum kejadian-kejadian yang terjadi di Efesus, Paulus sudah mendoakan. Dan dalam doa Paulus yang tadi kita baca, ada 3 hal yang dia doakan. Yang disebut oleh bahasa Inggris prayer for spiritual strength. Yang pertama Paulus berkata begini, dia berdoa supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita semua. Supaya kita berakar dan berdasar dalam kasih. Paulus berdoa supaya setiap kegiatan di Efesus, setiap kegiatan juga di GSPDI, itu selalu memberikan kekuatan iman. Selalu menumbuhkan pertumbuhan iman kita. Supaya kita berdasar kepada kasih. Di mata Tuhan, Tuhan tidak membagi golongan Katolik, Protestan, Pantekosta, golongan karismatik dan sebagainya, tidak. Tuhan hanya membagi 2 golongan. Golongan orang-orang bijak menurut firman Tuhan dan golongan orang-orang yang bodoh. Itu dikatakan Tuhan Yesus di perumpamaan yang dia katakan yang pertama kali. Dikatakan bahwa orang yang membangun rumahnya di atas batu disebut orang bijak. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas pasir, di atas hal yang lain disebut orang bodoh. Dan dia bicara mengenai bukan mendengar firman Tuhan, tapi bicara mengenai melakukan firman Tuhan. Kalau begitu fondasi yang dibangun itu adalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Ada amin saudaraku? Puji Tuhan. Yesaya 52 ayat 7 pernah berkata betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita. Nah terjemahan lama ditulis adalah kaki-kaki yang membawa berita. Saudaraku, kelihatannya kalau manusia melihat segala sesuatu itu dari atas ke bawah, ya, makanya kaum wanita selalu memelihara mukanya baik-baik, ya. Pendeta Andreas Sustono suka bilang kaum wanita itu
suka pakai krayon katanya, ya kan, pakai macam-macam supaya kelihatannya baik. Penampilan kita baik, baju kita baik. Tapi ternyata Tuhan gak melihat atas, Dia melihat kaki kita. Dia melihat kaki kita. Dia lihat alangkah eloknya kaki-kaki yang melangkah. Mereka yang memiliki kasut yang mau mengabarkan Injil. Tuhan melihat kaki dan itu bicara tentang mereka yang mau melakukan firman Tuhan. Ya, katakan barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia disebut orang bijak sebab dia membangun rumah rohaninya, kehidupannya di atas batu karang yang kuat. Matius 7 ayat 27 ada statement Tuhan Yesus yang seringkali mengagetkan kita juga hamba-hamba Tuhan. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang apa saudaraku? Melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mereka yang membangun hidupnya, membangun gerejanya, membangun kehidupan rohaninya di atas firman Tuhan yang mereka lakukan. Yang disebut batu karang yang kuat. Mereka yang melakukan kehendak Bapa adalah fondasi daripada gereja. Fondasi dari GSPD kita. Saudaraku, fondasi gereja yang utama adalah Kristus. Oleh sebab itu kasih yang mula-mula bicara mengenai kasih Kristus yang utama. Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau yang khotbah Pak Yason ini pakai bahasa Inggris, saya maaf nggak hafal. Ya kan. Alam maut tidak akan menguasai GSPDI kalau Tuhan sendiri yang membangun jemaatnya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beberapa saudara kita, karena ini dikatakan Yesus berkata kepada Petrus juga, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini banyak gereja Katolik khususnya mempercayai bahwa gereja dibangun dimulai dari Petrus. Makanya Petrus jadi paus yang pertama. Tapi kalau kita pelajari Alkitab sesungguhnya nggak terlampau tepat buat kita. Sebab 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai 6 Petrus sendiri berkata, datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang dibuang oleh manusia dan biarlah kita mau digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi Petrus ini mengakui saya ini hanya bagian, hanya batu kecil yang ditaruh di atas batu yang hidup itu. Yang disebut batu penjuru. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudaraku, jadi dasar gereja adalah Kristus. Dasar gereja adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, di atas dasar ini Tuhan menyuruh 5 jawatan itu. Para rasul, nabi, para gembala, penginjil dan guru membangun di atasnya. Efesus 4 ayat 11-12 katakan, dan ia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara adalah gembala-gembala. Saudara juga penginjil-penginjil, saudara juga guru-guru, tapi juga saudara. Nah, GSPDI mengakui fungsi rasul dan nabi. Ya, majelis pusat bagi saya adalah para rasul. Majelis daerah juga para rasul yang membawa pengembangan dan kemana-mana. Ya, mungkin MPR dapat tugas sebagai nabi mungkin, ya kan, yang memberikan nasihat dan sebagainya mungkin, ya. Tapi saudara, 5 jawatan ini ditugaskan Tuhan membangun di atas dasarnya Tuhan. Dan bagaimana caranya kita membangun? Lewat pemberitaan firman Tuhan.
Saudara-saudara para gembala, majelis daerah, majelis pusat, saudara memberikan firman Allah. Berkhotbah di gereja-gereja, di pertemuan-pertemuan khotbah. Dan Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, kata Ibrani. Jadi saudaraku, di atas Kristus harus dibangun oleh pekerjaan 5 jawatan, pekerjaan saudara. Supaya gereja itu bertumbuh, kita yang membangun. Dan yang ketiga, di atas pekerjaan itu adalah kita semua. Kita adalah seperti dasar yang paling atas untuk membangun, bertumbuh, berbuah-buah dan sebagainya. Dan bagaimana kita membangun adalah dengan melakukan firman yang kita dengar. Pada waktu pada waktu sinode kita melakukan firman Tuhan, kita sedang membangun dan sedang bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, doa yang pertama, Paulus mendoakan agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman gereja di Efesus sebagai dasar, sebagai akar yang bertumbuh. Kita pun akan berdoa memohon agar supaya setiap program, kegiatan, persekutuan, pertemuan-pertemuan di GSPDI akan menguatkan dan meneguhkan iman kita semua untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Jangan sampai program yang kita buat, rencana yang kita jalankan justru membawa perpecahan satu sama lain, melemahkan semangat satu sama lain, dan bahkan sampai kita meninggalkan iman percaya kita. Saya berdoa biarlah setiap pertemuan termasuk Mukernas ini, Roh Kudus hadir dan setiap program apa ditujukan. Tadi Pak Anies membawakan tentang persatuan sangat-sangat baik, ya, sangat baik. Ya. Kadang-kadang pendeta-pendeta aja nggak sebaik itu cerita persatuan, ya kan? Jadi kita percaya Roh Kudus mampu membuatkan program buat GSPDI ke depan yang membawakan pertumbuhan iman, dasar itu bisa bertumbuh di dalam kasih Kristus yang besar. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Untuk itu mari kita berdoa. Tundukkan kepala saudara. Bapa di surga, kami berdoa sebagaimana Rasul Paulus berdoa buat jemaat Efesus. Kami juga bersatu hati berdoa untuk GSPDI. Kami berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami semua oleh Roh-Mu di dalam batin kami. Sehingga oleh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang diam di dalam hati-hati kami, hati-hati para pemimpin kami, hati-hati gembala-gembala dan jemaat, akan menyebabkan kami akan berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua, Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. Kita semua katakan amin. Doa yang kedua saudaraku, pokok doa yang kedua, Paulus berdoa agar jemaat Efesus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudaraku, untuk memahami satu sama lain aja yang kelihatan susah. Untuk memahami teman sekerja aja udah susah. Untuk memahami maunya ketua umum aja udah susah. Di keluarga aja untuk memahami istri aja susah.
Ya. Ada yang bercerai, anaknya udah 4, cucunya udah 8, ditanya kenapa nggak kamu mau bercerai? Karena sudah nggak cocok. Ya, bisa punya anak 4, cucu 8, nggak cocok. Karena pemahaman itu harus terus-menerus diusahakan. Seringkali kita membatasi kasih Allah yang tidak terbatas. Kita membatasi dengan cara pengetahuan manusia. Doa Paulus untuk Efesus, kiranya Tuhan memberikan kami semua pemahaman tentang kasih Allah yang tidak terbatas itu. Amin saudaraku, puji Tuhan. Saya sudah menikah 42 tahun. Tapi masih belum bisa memahami apa yang dimaui istri saya. Saya hanya belajar untuk tidak terjadi keributan dalam keluarga dan damai turun dalam keluarga. Itu saja yang kita lakukan. Ya, beberapa akhir-akhir ini setelah saya udah mulai berusia 70 tahun gitu, udah mulai tua. Tiap pagi saya suka dengar istri saya ngomel. Sambil bersihin, toilet. Ya, kalau buang air kencil tuh di lubangnya. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Itu menyebabkan bau yang tidak enak. Ya, kan? Saya mengakui kesalahan saya. Dulu masih muda, masih bisa lurus. Tapi saudaraku makin tua, makin ke kanan, ke kiri. Udah susah fokus. Maaf saudara yang mengalami. Nah, apa yang saya buat supaya tidak terjadi keributan dalam keluarga? Saya kan sebagai kepala keluarga punya hak prerogatif. Saya bisa memveto. Saya lagi belajar, buang air kecil dengan duduk di kloset. Dari kecil sampai 70 tahun, dari almarhum mami saya mengajarkan anak laki-laki itu kalau kencing berdiri. Anak perempuan duduk. Tapi karena untuk damai, sekarang saya belajar untuk buang air duduk supaya masuk ke dalam lubang. Saudaraku, Tuhan membuka hati begitu lebar kepada kita supaya kita bisa memahami betapa lebarnya, panjang, dalam, tinggi kasih Allah itu kepada kita. Yang melebihi segala pengetahuan. Kenapa kita harus membatasi kasih Allah yang besar itu? Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak berdoa masalah kencing. Saya mau berdoa sebagaimana Paulus berdoa. Supaya kita bisa lebih memahami Tuhan. Puji Tuhan, mari saudara tundukkan kepala. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa sebagaimana hamba-Mu Paulus berdoa. Supaya kami bersama-sama dengan segala orang kudus di GSPDI dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih lanjut kepada kami. Sehingga kami tidak membatasi kasih itu. Tapi kami boleh tenggelam di dalam kasih Allah yang tidak terbatas. Haleluya, in Jesus name, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Nah, pokok doa yang terakhir yang ketiga, Paulus berdoa agar jemaat Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini bicara tentang kedewasaan dari jemaat Tuhan. Ada yang menarik dalam Efesus 4 pada waktu Paulus bicara tentang kesatuan jemaat. Di ayat yang ke-13, 14, 15 ada ayat 14 yang terselip. Sebelum ayat 15 kita pakai sebagai visi kita di GSPDI. Ayat 13 katakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ayat 14-nya tiba-tiba Paulus katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita berdoa agar GSPDI bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus dengan mengalami seluruh kepenuhan Allah. Dengan kedewasaan gereja Tuhan, maka Tuhan dapat melakukan jauh, kata firman Tuhan, lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan atau rencanakan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya, haleluya. Saya undang kita berdiri, kita akan berdoa yang terakhir ini. Kita memerlukan kuasa Tuhan. Kita memerlukan kepenuhan Allah. Sehingga kita boleh mengerti bukan saja bahwa ikut Tuhan itu kita akan menerima banyak berkat. Tapi kita juga harus mau menderita karena salib itu. Bapa, yang terakhir ini kami berdoa supaya kami semua di GSPDI dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sebab bagi Engkaulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan dan pikirkan dan rencanakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Bagi Engkaulah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam GSPDI dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, berikan kepada mereka hikmat yang akan melakukan musyawarah kerja nasional, saling menghargai, sehati, saling mengisi, sehingga boleh membuat program yang smart menurut Ketua Umum. Biarlah itu semua boleh terjadi di dalam GSPDI, sehingga GSPDI bertumbuh semakin dewasa. Urapan dari Roh Kudus menyertai Mukernas ini di dalam kasih-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat bermukernas. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Reynold Tuo untuk bisa berdoa bagi kita semuanya. Segala puji, hormat dan syukur bagi Allah dalam nama Yesus Kristus sebagai kepala gereja kami. Sudah memimpin ibadah pembukaan malam hari ini dan saat ini kami siap memberi bagi Tuhan. Kami percaya setiap pengorbanan yang diberi oleh hamba-hamba-Mu di mata Tuhan itu berguna bagi tugas pekerjaan hamba-hamba-Mu ke depan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami berdoa siap memberi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari sambil korban tatangan dijalankan, kita boleh angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Katakan, hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara. Dan selanjutnya kita akan segera mengakhiri ibadah pembukaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya minta dengan hormat untuk kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama untuk menyiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita mau katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Dengan hormat Bapak Pendeta Rikson Sitorus untuk menutup kita dalam doa. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapa kami yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih. Betapa indahnya setiap kata-kata daripada Tuhan. Kiranya memberkati firman-Mu, kami bawa pulang, kami renungkan, kami lakukan. Terima kasih buat saat ini, sebentar kami akan makan. Tuhan berkati makanan minuman yang sudah disiapkan oleh panitia. Kasih-Mu menyertai, supaya sungguh-sungguh event kami ini bertambah dahsyat, bertambah dahsyat. Kami melihat sejak kami datang,
Seluruh panitia begitu antusias dan ramah tamah. Kami melihat mereka anak-anak muda yang luar biasa. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati ketua kami supaya sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan mengelola seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terima kasih saudaraku, tadakan tanganmu, rendahkan hatimu. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sore ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih.